Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fazlin, NPM 0319010205, akan sedikit menjelaskan perbedaan pencernaan makanan pada hewan sapi dan ayam. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia sapi. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia merupakan hewan mamalia pemakan tumbuhan atau herbivora. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kambing, kerbau. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan makanan pada hewan lainnya. Sistem pencernaan hewan ruminansia terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut hewan ruminansia terdapat alat-alat pencernaan seperti yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk menjepit makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi sangat pendek dan berguna untuk mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga, saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi dan disalurkan ke dalam cavitas oral. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Lambung sapi berukuran besar. Lambung merupakan organ pencernaan yang sangat vital bagi sapi. Lambung sapi terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, perut besar. Yang kedua, retikulum, perut jala. Ketiga, omasum, perut kitab, dan obomasum, perut masam. Dalam perut besar, rumen, sapi terjadi pencernaan fermentatif dengan bantuan mikroba bakteri dan pencernaan hidrolik dengan bantuan enzim pencernaan. Makanan dari mulut melewati kerongkongan kemudian masuk ke dalam perut besar, rumen, dan terjadi proses fermentasi dan dengan bantuan mikroba. Makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian makanan kembali ke mulut dan dikunyah pada saat sapi sedang bersantai, beristirahat. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke dalam perut jala, retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi dan penahan benda-benda asing yang masuk bersama makanan agar tidak masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum atau perut kitab terjadi proses pencernaan makanan dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Abomasum juga disebut lambung sebenarnya. Di sini, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan obomasum. Sel parietal menghasilkan HCl dengan sel mukosa menghasilkan pepsinogen. Keduanya akan bereaksi membentuk pepsin. Setelah melewati proses pencernaan makanan di dalam obomasum, selanjutnya makanan bergerak menuju usus halus. Usus halus pada sapi berukuran 40 meter. Di dalam usus halus, makanan terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Berbeda dengan sistem pencernaan pada ayam. Sistem saluran pencernaan pada ayam dimulai dari paru dan diakhiri di kloaka. Organ yang terkait dengan sistem pencernaan meliputi paru, esofagus, tembolok, crop, dan proventriculus, ampela, usus halus, usus buntu, usus besar, dan kloaka. Organ vital lainnya yang terkait dengan fungsi sistem pencernaan adalah hati dan pankreas.
Masing-masing dari organ tersebut dihuni secara alami oleh mikroflora yang terdiri bakteri, protozoa, maupun jamur. Namun bagian yang paling banyak dihuni oleh beberapa jenis bakteri, yaitu saluran usus. Unggas yang sehat secara umum memiliki karakteristik saluran usus yang berfungsi dengan baik. Hal ini juga merupakan dasar dalam meningkatkan efisiensi ransum untuk kebutuhan pokok dan produksi. Karakteristik terpenting dari usus yang berfungsi dengan baik adalah keseimbangan dari populasi bakteri di dalamnya. Keseimbangan ini berkaitan erat dengan saluran usus ketika ternak diperlukan dalam kondisi stres seperti infeksi bakteri, temperatur lingkungan yang tinggi, pergantian ransum, dan transportasi. Sistem kerja saluran pencernaan pada unggas dalam memecah ransum yang dikonsumsinya menjadi komponen yang paling mendasar, basic competence, yaitu secara mekanikal dan kimiawi. Komponen yang paling mendasar, basic competence, dari ransum selanjutnya diserap absorpsi oleh fil-fil pada dinding usus. Unggas memiliki jumlah fili usus yang lebih banyak dengan kemampuan melakukan regenerasi sel epitel yang tinggi 48 sampai 96 jam dan respon yang sangat cepat terhadap adanya peradangan. Hal ini pula yang membuat unggas lebih peka terhadap gangguan fungsi saluran pencernaan dalam kapasitas menyerap nutrisi ransum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.